Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa Pindo, NPM 1960-2011-22. Saya akan menjelaskan materi tentang pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, di dalam lingkungan hidup dapat kita jumpai berbagai benda, daya, dan keadaan yang memungkinkan manusia atau makhluk hidup lainnya dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dapat hidup dan berkembang biak. Sebagai contoh, pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong setiap bangsa untuk meningkatkan kemakmuran lewat peningkatan produksi, baik peningkatan produksi bahan makanan atau industri. Hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Hakikat kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dan kelangsungan spesies manusia. Untuk melaksanakan tugas kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi sumber daya alam. Pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Jalur pendidikan formal dari sekolah tingkat dasar SD sampai tingkat perguruan tinggi PT merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat edukatif. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Manusia sebagai komponen lingkungan, apabila diperbandingkan keragaman dan jumlah antar spesies manusia di satu pihak dengan tumbuhan dan hewan di pihak lain, maka segera tampak betapa sedikitnya spesies manusia di bumi ini. Namun demikian, apabila perbandingan didasarkan atas potensinya dalam mengubah lingkungan bumi, maka jelas manusia memiliki potensi yang jauh lebih besar. Bentuk hubungan manusia. Lingkungan manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Ia membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya. Manusia seperti ia adanya, yaitu yang disebut fenotipe, adalah perwujudan yang dihasilkan oleh interaksi sifat keturunannya atau genotipe dengan faktor lingkungan. Sifat keturunan yang terkandung di dalam gen yang merupakan bagian kromosom di dalam masing-masing sel tubuh menentukan potensi perwujudan manusia. Apakah suatu sifat dan genotipe itu terwujud atau tidak tergantung atau tidak adanya faktor lingkungan yang sesuai untuk perkembangan sifat itu. Peranan pendidikan dalam upaya memperoleh sumber daya manusia yang dalam perilaku sebagai upaya pemenuhan kebutuhannya kesehariannya tetap berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, maka pendidikan merupakan jalur yang ideal untuk ditempuh. Kesimpulan, peningkatan sumber daya manusia diarahkan kepada penguasaan ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam tanpa merusak keseimbangan ekosistemnya, dan bahkan mampu melaksanakan usaha-usaha konservasi sumber daya alam tersebut. Dengan demikian, interaksi yang terjadi antar manusia Indonesia dengan lingkungannya adalah interaksi positif. Untuk dapat berinteraksi positif, maka manusia Indonesia harus belajar untuk mengenal dan mengetahui kedudukannya sebagai salah satu unsur pembentuk ekosistem, baik melalui pendidikan persekolahan formal maupun luar persekolahan non formal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan komentar di kolom komentar.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.